Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jello Custain. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia, Coach John Herdman, dan juga kabar transfer pemain-pemain kita yang ada di dalam negeri dan juga luar negeri. Tentu saja sepak bola dunia yang selalu akan kita berikan informasi terbaru ya terkait dengan Komdis. Kami mendapatkan informasi ini ya dari Pandit Football dan juga Komdis PSSI yang telah memberikan denda kepada klub-klub yang telah melakukan pelanggaran, dan ini disebabkan oleh ketidakdewasaan oleh supporter dari tim-tim yang ada di Liga 1 ya. Ada yang sampai berapa ini saya bacakan 525 juta, gila nih. Bahkan ada yang nol. Ini cukup menarik ya. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Dan nanti kita akan terus lanjut ke 1 juta subscribers ya. Dan ketika Anda sudah like dan subscribe, Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada rekan-rekan Anda semuanya. Dan juga ini yang penting nih, berikan kritikan pada saya Jello Custain di link kolom komentar di bawah ini. Berikan kritikan dan saran juga buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Rekan-rekan semuanya, langsung kita bahas juga. Nanti tidak hanya denda Komdis, namun juga ada salah satu transfer besar yang akan dilakukan oleh klub dari Liga 1, Persib Bandung ya. Namun sebelumnya saya akan tentu saja menginformasikan kepada Anda semuanya tentang ini denda Komdis yang diberikan oleh klub-klub yang ada di Liga 1. Ini terlepas dari memang kurang dewasanya supporter kita kepada timnya. Kalau merasa wasit kurang ideal ataupun permainan tidak imbang ya, yang tamu lebih menang, itu pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penonton, oleh para supporter. Jadi saya di sini menghimbau kepada seluruh supporter untuk kita bisa dewasa ya. Mungkin nanti para direct untuk para supporter yang ada di Indonesia ini bisa memberikan edukasi kepada para supporter. Jangan kita membuat kerusuhan dalam pertandingan, karena yang dirugikan adalah klubnya itu sendiri. Jadi ada beberapa yang harus kita sampaikan. Pelemparan flare, penyalaan flare ya, itu didenda hingga 60 juta. Kemudian pelemparan botol batu ya, benda-benda keras ke lapangan itu juga didenda. Nah, denda yang sudah kita dapatkan di sini, PSM ini mendapatkan denda yang cukup besar, 525 juta. Kemudian disusul Persebaya dengan 455 juta. Ini padahal musim belum selesai loh. Kemudian Persija dengan 410 juta. Kemudian Persik Kediri 260 juta. Arema FC itu 255 juta. Madura itu 200 juta. Borneo 195 juta. Kemudian Persib 185 juta. Hingga ya terakhir itu ada Biak yang hanya 0 rupiah. Jadi ini cukup merugikan tim-tim Anda. Baik Anda itu penggemar Madura ya, kemudian Anda penggemar Persija, Anda penggemar Persib, Anda penggemar Borneo, Anda penggemar PSM, Anda penggemar Persebaya. Jadi kita harus pikiran kita kalau nonton, kita itu menikmati hiburan yang ditampilkan oleh para pemain yang ada di klubnya masing-masing ya. Juga
saya ini adalah supporter yang selalu setia mendukung Persija. Saya ini The Jack. Namun saya selalu memberikan penghormatan kepada para pemain lawan dan juga supporternya. Jadi harapan kita itu bisa, sepak bola Indonesia itu bisa berubah ya, dengan yang pertama PSSI mendatangkan wasit-wasit dari Korea, dari Jepang, itu untuk meningkatkan kualitas dari liga kita. Kemudian juga ini harus kita dorong, Anda kalau menuntut sepak bola itu naik, maka kita harus introspeksi di lapangan sebagai supporter. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk klub kesayangan kita di Liga 1 ya. Kemudian juga ini transfer yang berhembus kencang. Ini ada Ivar Jenner yang nampaknya sudah dekat dengan Persija. Ivar Jenner yang bermain di Jong Utrecht Eredivisie ini sudah dekat sekali dengan Persija dan hampir pasti pada Januari ini akan diumumkan kepada khalayak umum. Dan juga ini Persib Laifin Kurzawa ini juga sudah dekat. Nah, kemungkinan itu ya, bukan kemungkinan, kontrak yang diberikan Laifin Kurzawa itu hanya 6 bulan. Jadi hanya paruh musim saja. Pemain yang cukup mahal ini, Laifin Kurzawa, akan bermain untuk Persib Bandung dan dia akan menempati back kiri. Dan apakah nanti Barba juga akan dijual? Ya, kita belum tahu ya. Namun yang sudah saya dapatkan dari informasi dari manajemen Persib, tidak akan ada penjualan Barba. Jadi Laifin Kurzawa hanya dipinjam ya, hanya dikontrak selama 6 bulan. Itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda, baik Anda itu fans Persib, juga fans Persija, dan juga Gustavo Franca, pemain Persija pindah ke Persebaya. Jadi selamat buat Gustavo Franca yang telah berlabuh di Persibaya. Dan ini yang perlu saya sampaikan kepada supporter terkait tadi kita udah sampaikan beberapa, ada 3 transfer yang akan terjadi di Januari ini, karena kelebihannya masih banyak ya, yang tidak bisa kita sebutkan one by one. Namun saya menyerukan kepada supporter agar kita ketika ada di stadion itu jangan pernah melakukan hal-hal yang itu malah merugikan tim kesayangan kita semuanya. Ya, kalau Anda sebagai bonek, Anda sebagai bobotoh, Anda sebagai The Jack, Anda sebagai pendukung dari Persis Solo ya, Anda pendukung dari Borneo, tolong kita lakukan hal-hal yang baik di stadion. Kita nikmati aluran permainannya seperti di Liga Inggris, seperti yang ada di Liga Italia. Mereka menikmati setiap momen yang terjadi di lapangan, dan itu harus kita dorong. Dukungan kita nggak pernah mati untuk klub kesayangan Anda. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait denda Komdis. Ini cukup berat ya, namun saya rasa ya ini sudah terjadi, dan jangan pernah kita melakukan lagi kesalahan-kesalahan itu untuk tim kesayangan kita. Baik itu nanti Anda mendukung Timnas Indonesia. Lah ini, kalau Anda mendukung Timnas Indonesia, kalau kita datang ke Stadion GBK nanti di FIFA Series, kita harus menjadi supporter yang baik. Kita nikmati permainan pertandingan Timnas Indonesia, kita nikmati apa yang akan disajikan oleh John Hetman kepada Indonesia, supporter, masyarakat, netizen ya. Karena tidak semua orang bisa nonton langsung di GBK. Ada yang lewat layar kaca, ada yang juga nonton bareng. Karena ini adalah tim yang memang dicintai oleh masyarakat Indonesia, dan saya menyerukan kepada kita sebagai supporter untuk bisa bijak dan dewasa sebagai pendukung tim kesayangan kita. Dan demikian yang bisa kita sampaikan dari Jakarta. Saya Jelo Custen ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao.